Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan urusannya diperlancar ya. Hari ini aku nggak bikin video masak-masak, aku mau bikin video singkat saja. Karena video yang kemarin cukup rame ya di kolom komentar. Aku mau ngucapin terima kasih buat supportnya dan juga terima kasih buat saran dan masukannya ya teman-teman. Aku bacain komen-komenan teman-teman dan beserta saran-sarannya. Hari ini aku cuman ingin cerita sedikit aja ya, karena banyak sekali yang menyinggung tentang gaji YouTube aku yang kemarin aku pakai. Pertama-tama teman-teman, setiap kali aku nerima gaji YouTube itu aku yang mengelola ya, dan aku kan baru dapat gajian YouTube itu baru-baru saja ketika aku pindah ke kampung mertua, ibu mertua. Dan selama tiap nerima gaji itu aku yang memutuskan mau dipakai apa. Nah, gaji YouTube itu kan naik turun ya, kadang tinggi, kadang rendah. Jadi kalau misalnya banyak, biasanya juga aku menyesuaikan untuk ditabung gitu. Tapi karena kali ini kami pindah ke sini teman-teman, dan pengeluarannya itu bisa berkali-kali lipat karena kami juga harus membayar kosan gitu ya. Kami juga harus membayar tempat tinggal di sini. Dan kami baru saja selesai mengurus dokumennya. Jadi otomatis suamiku juga pengeluarannya lebih banyak. Aku paham mungkin teman-teman memberi saran karena mungkin khawatir ya aku di sini jauh-jauh kok hidupnya susah gitu ya. Tapi memang aku membantu suamiku karena memang di bulan-bulan ini itu pengeluaran jadi jauh lebih banyak. Dan juga aku nerima gaji YouTube kan baru ya teman-teman. Jadi selama aku ke India sama suamiku ke Indonesia, itu semua yang biayain adalah suamiku. Jadi yang suamiku bayarkan cicilan itu pun yang dibayarkan itu untuk aku ya teman-teman selama ini. Jadi pengeluarannya itu kebanyakan untuk biar aku bisa tinggal sama suamiku gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang kemarin kenapa mau hidup di India susah-susah, aku udah sering sekali yang ngejelasin di video sebelumnya. Ini keputusan aku teman-teman. Jadi sebelum ke India aku udah tahu kondisi suami bagaimana, itu udah aku tahu dari awal gitu. Jadi ketika kesini pun aku yang tidak memiliki ekspektasi apapun gitu. Aku mengerti tidak semua orang memiliki pilihan seperti aku, tetapi aku sudah membuat keputusan itu ya dari awal. Dan menurutku suamiku bertanggung jawab, karena yang aku tampilkan di video itu hanya sedikit aja bagian dari hidup aku ya. Suamiku itu bekerja teman-teman, bahkan kadang itu kerja lembur biar bisa menghasilkan lebih gitu, karena memang pengeluaran itu dari kemarin ngurus dokumen ke Indonesia, ketemu keluarga, itu sudah banyak sekali. Jadi sekarang lah harus kami cicil sedikit demi sedikit gitu. Dan kalau aku ada uang lebih dari YouTube, aku pun ikut ngebantu. Bukan berarti aku juga nggak bisa nabung segala macam. Aku juga bisa nabung untuk diriku dan kadang juga ngasih ke warga di Indonesia. Oke, begitu ya teman-teman. Aku nggak bisa ceritain terlalu banyak karena beberapa hal mungkin aku mau simpan sebagai privacy. Tapi intinya menurutku hidup itu berputar ya. Nggak selalu kita berada di atas, tapi kadang juga di bawah. Aku sama suamiku juga pernah berada di ekonomi yang cukup bagus, terus sekarang turun lagi karena mengeluarkan banyak biaya untuk dokumen dan pindahan ke sini. Jadi ya seperti itu ya, kehidupan itu kadang berputar. Jadi di fase apapun itu tetap syukuri aja gitu. Dan kemarin juga ada yang bertanya tentang, bukan bertanya ya, lebih point out tentang kenapa suamiku itu ngasih ke orang tua dan adik-adiknya. Jadi adik-adiknya itu masih masa sekolah ya teman-teman, masa kuliah.
Nick dan semua saudaranya itu kuliah gitu ya. Dan ketika suamiku masih kuliah dulu masih ada ayahnya. Sekarang Nick udah nggak ada ayahnya, jadi otomatis sebagai kakak terbesar dan sudah bekerja, Nick juga mau adiknya biar bisa kuliah gitu ya, nggak putus sekolah seperti dulu Nick dan adik-adiknya yang lain ketika masih ada ayahnya, mereka juga ditanggung. Nah sekarang Nick juga melakukan hal yang sama gitu. Begitu pula untuk ibunya, sekarang karena udah ayahnya Nick udah nggak ada, jadi otomatis anak pertama juga harus ikut andil gitu ya. Terus yang terakhir tentang video aku yang monoton, mohon maaf teman-teman ya. Selama aku kesini ke Mumbai, aku udah sering bilang aku sering sakit. Batuk lagi. Selama aku ke Mumbai, aku itu mulai sering sakit karena di sini curah hujannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kampung mertuaku. Aku sudah mencoba untuk lebih apa ya di sini memvariasikan video, tapi balik lagi kadang aku jatuh sakit, dan karena kesini juga pindahan jadi aku juga cukup kecapean di sini. Sama kalau mau keluar ya teman-teman, kalau aku dulu masih di kampung itu kan ada ipar yang lain ya, ada Tanu, ada Sanju gitu, ada ipar-ipar yang lain yang bisa ngajak aku keluar. Kalau di sini aku cuman bergantung sama suamiku. Seperti kemarin kami mau keluar, suamiku masih lemas, itu suami udah pusing-pusing gitu mau keluar. Jadi aku bisanya bikin video di rumah gitu ya. Dan mohon maaf banget kalau teman-teman bosen. Mungkin nanti kalau udah balik kampung aku bisa bikin video yang berbeda, tapi aku nggak bisa berjanji ya karena lagi bentar itu musim dingin, dan selama aku ke India ketika musim dingin aku selalu sakit teman-teman, karena tubuhku cukup sensitif sama dingin. Tapi kalau musim panas kayak kemarin di rumah mak mertua itu aku lebih daya tahan tubuh lebih kuat kalau musim panas ya. Oke, gitu aja yang bisa aku buat videonya. Aku nggak bisa buat panjang lebar, takutnya membosankan. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton, yang udah selalu support. I will see you in the next video ya. Bye bye.